Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ina Formola, NIM 2119372. Saya akan menjelaskan mengenai peningkatan mutu berkelanjutan sebagai tugas mata kuliah Total Quality Management. Nah, di sini saya akan menerangkan beberapa poin, di antaranya yang pertama, pengertian dan rasional peningkatan mutu berkelanjutan. Kedua, peran manajer dalam peningkatan mutu berkelanjutan. Yang ketiga, kegiatan penting dalam peningkatan mutu berkelanjutan. Selanjutnya, struktur peningkatan mutu berkelanjutan. Yang kelima, pendekatan ilmiah dalam peningkatan mutu berkelanjutan. Kemudian yang keenam yaitu identifikasi peningkatan mutu berkelanjutan. 7. Proses perbaikan dan pengendalian peningkatan mutu berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu strategi umum peningkatan mutu berkelanjutan. Nah, saya akan membahas dulu poin yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan rasional peningkatan mutu berkelanjutan. Jadi, peningkatan mutu berkelanjutan atau PMB adalah suatu upaya peningkatan mutu produk atau jasa melalui perbaikan yang menerus dilakukan pada sistem dan proses kerja dan juga personil yang terlibat untuk menghasilkan mutu produk atau jasa yang secara terus-menerus meningkat. Nah, peningkatan mutu berkelanjutan merupakan salah satu komponen esensial dalam total quality management untuk menghasilkan produk atau jasa. PMB itu perlu selalu diupayakan karena sejalan dengan tuntutan pelanggan atau klien yang terus meningkat. Hal lain yang mendorong institusi perlu selalu melakukan PMB karena ilmu dan teknologi selalu berkembang dari waktu ke waktu sehingga dimungkinkan produk atau jasa yang dapat lebih bermutu bahkan mungkin dengan biaya yang lebih rendah serta waktu pengerjaan atau pelayanan yang lebih efisien. Nah, Joseph M. Juran dalam Boots 1994, Guru Manajemen Total berpesan, quality improvement is need for this kind of quality. Product filters and freedom from deficiency. Dalam konteks satuan pendidikan, produk berarti lulusan dengan fiturnya yang dapat diidentikan dengan tingkatan dan cakupan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang melekat ada pada diri lulusan. Nah, anjuran di atas memesankan kepada pelaku pendidikan, khususnya satuan pendidikan, itu perlu dikelola secara bisnis, yaitu menghasilkan produk dengan segala fitur yang diharapkan dengan efektif dan efisien. Namun demikian, satuan pendidikan itu jangan mengabaikan mutu ataupun kompetensi yang dihasilkan dengan mengedepankan tujuan memperoleh keuntungan atau profit semata. Nah, selanjutnya poin yang kedua yaitu mengenai peran manajer dalam peningkatan mutu berkelanjutan. Nah, peran manajer dalam PMB yaitu manajer dapat berperan sebagai pemimpin dan ini merupakan peran penting dalam PMB agar selalu menjadi institusi unggulan dan mendapatkan kepercayaan dari semua pemangku kepentingan. Maka Boots dan Davis menyarankan institusi tersebut harus meyakini dan melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan dan secara terus-menerus atau improve constantly and forever the system of production and service. Nah, hal ini ditempuh melalui
3 tahapan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah dan alternatif pemecahannya. Kemudian yang kedua yaitu menentukan dan melaksanakan pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu mengevaluasi ulang, menentukan standar baru, dan pemantapan proses. Nah, poin selanjutnya yaitu mengenai kegiatan penting dalam peningkatan mutu berkelanjutan. Peningkatan mutu bukanlah pekerjaan sekali tembak, juga bukan menembak objek di padang lapangan yang bebas halangan pemandangan, tetapi bisa juga bagaikan menembak objek binatang di hutan belantara. Jadi harus melihat langsung objeknya, membidik, dan baru menarik ke latuk selanjutnya. Demikian pula upaya peningkatan mutu. Perlu dicari sumber masalahnya, dipilih alternatif solusi, dan eksekusinya. Peter S. Schultes dalam Woods dan Davis menyarankan 5 hal, yaitu memelihara komunikasi, penentuan sumber masalah, koreksi sumber masalah, dan dokumenkan masalah dan pemecahannya. Mari kita bahas satu persatu tahapan tersebut. Yang pertama yaitu memelihara komunikasi. Memelihara komunikasi adalah kegiatan penting untuk peningkatan mutu. Komunikasi antar anggota dalam tim dan antar tim adalah suatu keharusan. Komunikasi sebelum, selama proses, dan juga sesudah kegiatan peningkatan mutu. Semua orang yang terlibat, demikian pula semua individu dan institusi yang terkena dampak dari perencanaan peningkatan mutu itu sebaiknya mengetahui apa yang sedang dikerjakan, mengapa, dan bagaimana perencanaan tersebut akan mempengaruhinya. Kemudian yang kedua yaitu penentuan sumber masalah. Seringkali kita tergesa-gesa menentukan sumber masalah. Nah, apa yang kita lihat atau gejalanya itu bukanlah sumber masalah yang sesungguhnya. Hal ini yang sulit jika kita bekerja sama dengan orang ataupun kelompok yang sering menentukan sumber masalah dengan hanya sampai pada gejalanya saja. Ibaratnya seperti pemadam kebakaran, itu yang penting apinya. Langkah yang penting berikutnya justru mencari sumber api atau sumber kebakaran tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu koreksi sumber masalah. Sumber masalah proses untuk menghasilkan produk yang bermutu itu umumnya tidak diketahui dan terlihat dengan jelas. Nah, untuk mengetahui sumber masalah itu memerlukan studi yang cukup lama. Inilah kasus pada umumnya. Untuk itulah studi ilmiah atau pengumpulan data, analisis, dan juga kesimpulan. Itulah yang penting dalam setting TKM. Nah, dalam keadaan tertentu, problem harus diselesaikan secara secepat mungkin. Kemudian yang keempat yaitu dokumenkan masalah dan pemecahannya. Sangat tidak efisien waktu, biaya, dan tenaga bila suatu institusi dari waktu ke waktu selalu masih mencari solusi untuk masalah yang sama. Nah, hal ini dapat terjadi karena institusi tersebut tidak mempunyai dokumen tentang masalah dan cara penyelesaiannya. Untuk itu, dibiasakan mencatat apa yang dikerjakan dan kerjakan apa yang dicatat sesuai dengan anjuran seorang guru mutu. Kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu monitor hasil perubahan. Sebaik apapun masalah dikaji dan dirumuskan solusi pemecahannya, namun dapat jadi solusi tersebut hanya menyelesaikan sebagian, tidak seluruh masalah. Untuk itu, perlu memonitor pelaksanaan dan juga hasil solusinya. Aktivitas ini penting untuk
terlepas dari hasilnya penuh berhasil atau sebagian saja. Poin yang selanjutnya yaitu yang keempat, mengenai struktur peningkatan mutu berkelanjutan. Peningkatan mutu berkelanjutan tidak terjadi secara begitu saja. Jadi harus diupayakan secara sistematis, bertahap, dan harus terstruktur dengan benar. Upaya ini mencakup tahapan sebagai berikut. Yang pertama, membentuk Dewan Mutu. Tanggung jawab Dewan ini adalah mengumumkan, mengkoordinasi, dan juga melembagakan peningkatan mutu tahunan. Salah satu yang harus diutamakan adalah merumuskan deskripsi tanggung jawab Dewan dan kemudian ditandatangani oleh pimpinan penanggung jawab pelaksanaan organisasi atau CEO. Beberapa tanggung jawab penting yang harus melekat pada Dewan, yaitu yang pertama, perumusan kebijakan untuk peningkatan mutu. Kemudian yang kedua, penentuan patok duga dan dimensi atau biaya dan cakupan. Yang ketiga, membentuk tim dan merumuskan proses pemilihan program. Yang keempat, penyiapan research yang dibutuhkan seperti pelatihan, izin dari divisi, dan yang kelima, implementasi proyek. Yang keenam, merumuskan pengukuran mutu untuk monitoring perkembangan proyek dan upaya pelaksanaan monitoring. Kemudian yang ketujuh yaitu penerapan program penghargaan dan pengakuan, memantapkan infrastruktur yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu poin yang kelima, mengenai pendekatan ilmiah dalam peningkatan mutu berkelanjutan. Pendekatan ilmiah juga salah satu pembeda total quality management dengan pendekatan manajemen lainnya. Scholtes dalam Goods and Davis mendeskripsikan pendekatan ilmiah adalah pengambilan keputusan berbasis data menurut akar masalah dan mencari solusi permanen, bukan sekedar menghilangkan gejala yang nampak saja. Dalam penerapan di bidang pendidikan, khususnya proses belajar mengajar di kelas, istilah solusi permanen itu jelas tidak tepat. Hal ini disebabkan karena peserta didik adalah individu yang hidup, dinamis, dan unik satu sama lain, itu mempunyai potensi, keinginan, minat, dan lingkungan yang berbeda-beda, sehingga solusinya tentu beragam sesuai dengan keunikan masing-masing peserta didik. Namun demikian, anjuran-anjuran untuk pengambilan kebijakan berbasis data, mencari akar masalah, dan memilih solusi yang efektif mengatasi masalah yang sesuai dengan karakter setiap peserta didik dan bukan hanya sekedar mengatasi gejalanya saja, tentu sangat relevan. Secara ringkas, pendekatan ilmiah mencakup 4 tahapan. Yang pertama yaitu kumpulkan data yang relevan. Data yang terkumpul adalah data yang relevan dan akurat, terbebas dari salah. Data yang salah tentu akan menyebabkan keputusan yang salah. Untuk itu, sebelum pengumpulan data, tentukan jenis data apa yang sebenarnya diperlukan dan seberapa luas cakupannya, di mana data itu berada, bagaimana mengumpulkannya, dan bagaimana kita itu tahu bahwa data itu akurat dan bagaimana data itu akan dianalisis. Yang kedua yaitu identifikasi akar masalah. Banyak organisasi merespon masalah dengan hanya mengatasi gejalanya saja, bukan solusi terhadap akar masalah, sehingga masalahnya masih terus berulang muncul lagi.
Kemudian yang ketiga yaitu tentukan solusi yang tepat dengan pendekatan ilmiah. Solusi yang diperoleh itu bukanlah asumsi dan bukan juga intuisi. Kumpulkan data yang relevan, pastikan datanya akurat, analisis dan identifikasi akar masalah, dan tentukan solusi yang cocok untuk masalah yang dikaji. Sering terjadi karyawan ataupun tim itu mengatakan, saya tahu masalahnya dan solusinya. Ketika dianalisis secara ilmiah, maka dapat jadi solusinya itu berbeda dengan apa yang dikatakan di atas. Terutama bila mereka menentukan solusinya berdasarkan asumsi atau intuitif. Kemudian yang keempat yaitu rencanakan dan lakukan peningkatan mutu. Banyak keputusan diambil secara konvensional sebagaimana pepatah, siap tembak, dapat. Nah, dalam pendekatan mutu total diajarkan melakukan perencanaan secara cermat dan dilakukan secara kesadaran, bukan untuk formalitas ataupun rutinitas. Perencanaan memaksa orang melihat ke depan, mengantisipasi kebutuhan dan sumber daya apa yang tersedia, antisipasi masalah, dan bagaimana mengatasinya. Hasil peningkatan mutu pendekatan ilmiah ini juga perlu diukur untuk mengetahui ketercapaian mutu yang diharapkan. Beberapa ahli menggunakan indikator kinerja atau performance indikator dalam bidang pendidikan. Indikator kinerja ditunjukkan beberapa hal berikut, yaitu persentase kelulusan peserta didik dalam ujian nasional atau UN, ujian kompetensi bagi sekolah kejuruan. Nah, hal ini menunjukkan pencapaian standar kompetensi lulusan atau SKL, nilai akreditasi yang didapat, jumlah siswa dropout atau DO, jumlah siswa yang tinggal kelas, jumlah prestasi kejuaraan akademik dan non-akademik, tingkat internasional, nasional, dan regional. Kemudian jumlah kegiatan dan intensitas kegiatan sosial kemasyarakatan, misalkan bakti sosial, pasar murah, pesta kesenian rakyat, dan sejenisnya. Indikator kinerja tadi itu masih dapat disesuaikan, bahkan ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing organisasi tersebut. Poin yang keenam yaitu mengenai identifikasi peningkatan mutu berkelanjutan. Prinsip optimalisasi hasil dalam penggunaan sumber daya itu tetap harus diupayakan meskipun untuk perusahaan besar. Nah, untuk itu perlu secara hati-hati dan cermat memilih aspek produk atau jasa di mana waktu, tenaga, dan sumber daya akan digunakan. Yang paling potensial memberi hasil peningkatan mutunya. Hal ini harus yang pertama sekali diputuskan. Skultus dalam Goods and Davis menyarankan 5 strategi atau kiat untuk mengidentifikasi kebutuhan peningkatan mutu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan skala prioritas piloting yang objektif. Artinya, pemilihan piloting tentu dengan fasilitas sumber daya. Hal ini dapat jadi mendorong banyak pihak yang tertarik untuk menjadi piloting walau dengan motif memperoleh keuntungan pribadi, bukan untuk peningkatan mutu divisi. Nah, untuk itu pimpinan harus objektif menentukannya dengan melibatkan banyak pihak secara curah pendapat. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi kebutuhan pelanggan atau klien. Untuk menentukan mutu dalam aspek yang mana, maka
perlu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan agar terjadi sinergi antara institusi dan pelanggan. Pelanggan di sini utamanya adalah pelanggan atau klien eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu identifikasi penggunaan waktu penyelesaian proses produksi atau jasa. Identifikasi dan pelajari penggunaan waktu karyawan atau guru, tenaga kependidikan dalam menyelesaikan produk atau jasa. Bila sering terjadi keterlambatan penyelesaian produk atau jasa, maka indikasi adanya masalah. Dengan kata lain, belum terjadi peningkatan mutu. Kemudian yang keempat yaitu dapatkan lokus masalahnya. Nah, lokus masalah itu artinya di mana lokasi atau tempat terjadinya masalahnya, kapan terjadinya, dan bagaimana frekuensi terjadinya. Penting mengetahui di mana lokasi masalah sebelum mencoba menyelesaikannya. Untuk menentukan pilot peningkatan mutu terkait mengidentifikasi kebutuhan peningkatan mutu, guru manajemen mutu Juran itu menyarankan perlu memahami perbedaan antara ki besar dan ki kecil. Juga terkait dengan penentuan bagian atau jurusan yang menjadi pilot proyek. Yang dimaksud ki kecil adalah perhatian yang lebih fokus, lebih khusus, lebih terbatas pada aspek mutu tertentu. Misalnya, peningkatan nilai ujian nasional. Nah, sedangkan ki besar adalah peningkatan efektivitas seluruh proses dan personil yang terlibat dalam upaya peningkatan nilai ujian nasional. Ki kecil melihat pelanggan ataupun klien sebagai pihak pengguna atau pembeli produk atau jasa. Sedangkan ki besar itu melihat semua pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal. Penting juga untuk memahami perbedaan kedua ki tersebut, karena orientasi pemilihan piloting pada ki besar itu akan berdampak baik untuk jangka panjang daripada orientasi pemilihan piloting pada ki kecil. Poin yang ketujuh yaitu mengenai proses perbaikan dan pengendalian peningkatan mutu berkelanjutan. Secara umum, proses perbaikan dan pengendalian mutu produk atau jasa dapat dilakukan pada 4 tahapan dalam rantai produksi, yaitu input, proses, output, dan penilaian pelanggan atau klien. Output harus merujuk pada standar yang ditetapkan dan dilanjutkan perencanaan, pelaksanaan, cek, dan action atau PDCA. Ada 4 tahapan dalam proses perbaikan dan pengendalian mutu. Di antaranya yaitu yang pertama, penentuan standar peningkatan mutu. Tahap ini menuntut manajer berpikir di luar non-tradisional, non-usual, berpikir ke depan tentang standar baru produk atau jasa yang dihasilkan yang memenuhi bahkan melampaui keinginan pelanggan atau klien. Manajer tidak fokus pada kuota atau target kuantitatif, dia memimpin kerja karyawan yang dicapai dengan dan menginspirasi karyawan atau guru dengan menetapkan standar dan mengartikulasikan visi perusahaan. Karyawan yang bermasalah dengan sikapnya, misalkan sering tidak masuk kantor, tidak baik kinerjanya, tidak menganggap mereka adalah sumber masalah, tetapi karena sistem organisasi dan ada di organisasi. Penentuan standar bukan untuk mengukur atau membingungkan kinerja karyawan terhadap standar tersebut, tetapi lebih pada sebagai rujukan manajer mengkomunikasikan visi,
dan tujuan organisasinya kepada karyawan. Demikian pula standar dirumuskan tidak asal, tetapi berdasarkan pada input pelanggan atau klien eksternal dan internal, dan juga disesuaikan dengan kemampuan karyawan dan sumber daya yang tersedia atau terjangkau oleh organisasi. Kemudian yang kedua yaitu pengukuran kinerja. Hal ini berarti menentukan alat ukur seperti pendekatan nasional, pendekatan tradisional, selanjutnya melakukan pengumpulan data kinerja yang akan diukur. Yang ketiga yaitu melakukan studi atau analisis. Setelah data kinerja terkumpul dari tahapan sebelumnya, kemudian dianalisis dengan alat statistik sederhana untuk menentukan akar masalahnya. Tidak seperti manajemen tradisional, sesudah manajer mendapatkan informasi kesenjangan kinerja, mereka itu langsung menebak, bahkan memutuskan akar permasalahannya. Hasil perbandingan kinerja karyawan dengan standar bila terjadi maka tidak dipakai untuk menyalahkan karyawan, menghakimi, apalagi sampai memberikan sanksi. Bila mana terjadi, maka karyawan cenderung akan berbohong dan merespon asal bapak senang atau ABS. Nah, kesenjangan kinerja karyawan bila ada, itu dipakai sebagai referensi untuk menyediakan penguatan bagi karyawan tersebut yang dapat berupa workshop, pelatihan, atau bentuk fasilitasi lainnya. Juga kesenjangan yang ada. Kemudian yang keempat yaitu aksi atau tindakan. Nah, pada tahap ini adalah melakukan tindakan koreksi setelah mengetahui akar masalah dari tindakan di tahapan ketiga tersebut dan mendapatkan masukan dari klien, di mana rantai produksi terdiri dari 4 blok, yaitu input, proses, output, dan penilaian pelanggan. Maka tindakan koreksi sebagai upaya pengendalian itu perlu dilakukan pada tahapan 4 blok tersebut. Dan pengendalian peningkatan mutu itu perlu dilakukan kontrol awal, kontrol pelaksanaan, kontrol pekerjaan ulang, kontrol kerusakan pemakaian. Kontrol awal adalah upaya pencegahan dan proaktif untuk menghindari produk yang tidak diharapkan, yaitu produk dengan mutu di bawah standar dan ditentukan sebelumnya. Yang penting dari kontrol awal ini juga untuk selalu melihat akar masalah, dan dalam tahap ini adalah tahap input. Melalui kontrol awal ini akan menjalin tersedianya mutu input yang dipersyaratkan. Kontrol pelaksanaan adalah kontrol yang dilakukan sewaktu karyawan atau guru melakukan tugasnya itu pada tahapan proses untuk menghasilkan produk atau jasa. Kontrol pelaksanaan itu mencakup penyiapan akhir pelaksanaan sesuai perencanaan atau SOP itu kalau ada. Nah, koreksi pelaksanaan itu dapat dilakukan apabila terhadap rencana awal bila betul-betul diperlukan untuk mencapai hasil sesuai yang direncanakan. Kemudian kontrol pengerjaan ulang adalah tindakan yang dilakukan manakala ada kegagalan di tahap input dan atau tahapan pelaksanaan ataupun proses. Nah, dengan kata lain, terjadi produk gagal atau di luar standar dan perlu dikerjakan ulang sebelum dikirim ke pelanggan atau klien. Untuk bidang jasa seperti pendidikan, kontrol pengerjaan ulang ini perlu disesuaikan karena produk yang gagal sudah dirasakan langsung oleh klien. Beda dengan produk barang yang pelanggannya
belum merasakan produk gagal dan menerima produk akhir yang sudah dikerjakan ulang sehingga tidak merasakan akibat ketidaknyamanannya. Manajer perlu sering melakukan kontrol ini karena pengerjaan ulang berarti menambah biaya, waktu, dan tenaga produk atau jasa menjadi 2 kali lipat. Dengan melakukan kontrol awal dan kontrol pengerjaan untuk memastikan tahap input dan proses berlangsung sesuai rencana. Kontrol produk rusak yang ada di klien adalah upaya yang perlu dilakukan manakala produk gagal sampai terjadi di tangan pelanggan. Manajer itu harus melakukan tindakan atas nama institusi yang dapat berupa antara lain permintaan maaf, penukaran barang, penawaran jasa ulang, dan janji untuk tidak terulang lagi di masa datang. Bentuk lain dari kontrol kerusakan ini adalah misalkan jaminan servis dan penggantian suku cadang gratis selama 3 tahun per 30.000 km dari waktu pembelian. Kemudian contoh lainnya untuk jasa, tidak ada satu strategi yang dapat cocok untuk berbagai karakter institusi dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Jadi setiap institusi itu memerlukan strategi yang spesifik sesuai dengan karakteristiknya. Namun demikian, Woods and Davis menyebutkan ada 7 strategi umum dalam peningkatan mutu berkelanjutan. Yang pertama, deskripsikan proses. Strategi ini ditempuh untuk meyakinkan bahwa setiap karyawan atau guru yang terlibat memahami proses produksi atau jasa secara detail. Umumnya hal ini membutuhkan investigasi dan studi yang meliputi kejelasan batas-batas proses produk urut-urutan dari proses membuat diagram alur verifikasi, proses koreksi, segera problem yang teridentifikasi. Yang kedua, lakukan standar proses. Agar supaya terjadi peningkatan mutu yang menerus, maka setiap karyawan atau guru itu harus menempuh standar umum proses yang baku. Namun demikian, standar baku ini tidaklah merupakan hal yang mesti tidak bisa dirubah. Modifikasi sesuai konteks objeknya justru diperlukan, apalagi untuk pembelajaran di kelas. Sehingga yang terpenting, standar umum atau prinsip utama tetap dijalankan. Namun, karyawan atau guru menempuh proses yang terbaik, efektif, efisien untuk mencapai mutu yang distandarkan. Tahapan dalam melakukan standar proses adalah mencakup hal-hal berikut: identifikasi praktek terbaik atau best practice dari suatu proses produksi atau proses belajar mengajar atau PBM dan dituliskan. Kajian praktek baik untuk menentukan apakah cocok dan mampu meningkatkan produk kita. Yakinkan bahwa standar baku kita yang baru digunakan oleh setiap karyawan atau guru. Catat setiap proses kinerja, perbaharui secara rutin, dan gunakan standar proses tersebut untuk peningkatan proses yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu eliminasi kesalahan proses. Kegiatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi kesalahan yang umumnya terjadi pada tahapan proses dan kemudian hilangkan kesalahan tersebut. Yang keempat yaitu rapikan prosedur proses. Kegiatan ini dilakukan untuk merampingkan prosedur proses. Kegiatan merampingkan ini dapat dikerjakan dengan cara antara lain mengurangi atau merampingkan prosedur pengarsipan atau pencatatan yang tidak perlu, mengurangi waktu siklus, dan menghilangkan
langkah-langkah yang tidak perlu. Yang kelima yaitu eliminasi variasi. Dalam kegiatan ini kita harus mengidentifikasi akar masalahnya, dan hal ini dapat berasal dari karyawan atau guru, pelaku produksi, atau proses belajar mengajar, permesinan, alat bantu, material, atau peserta didik, kondisi tempat kerja ataupun kelas. Perbedaan kemampuan karyawan atau guru itu bersumber pada kapasitas atau kemampuan, sehingga eliminasinya dengan cara pelatihan, workshop, dan sejenisnya. Untuk alat bantu atau mesin itu tergantung dari kecanggihan, kepraktisan, dan solusinya umumnya updating dan pemeliharaan. Selanjutnya yang keenam yaitu gunakan alat statistik sederhana. Kumpulkan data dan informasi selanjutnya. Gunakan alat statistik sederhana untuk meyakinkan bahwa eliminasi akar masalah pada kegiatan tahap kelima tadi telah efektif meminimalkan akar masalah. Yang terakhir, yang ketujuh yaitu perbaiki perencanaan. Dari sederetan kegiatan tadi 1-6, perbaiki perencanaan menurut siklus PDCA dengan saran berikut. Tetapkan tujuan proyek peningkatan mutu, aspek apa yang akan ditingkatkan. Tetapkan indikator aspek yang akan diukur, yaitu waktu penyelesaian, ketepatan hasil, kerapian, dan seterusnya. Buat perencanaan piloting yang mengukur indikator. Indikator yang ditetapkan, siapkan proyek piloting. Lakukan piloting analisis hasil, perbaiki perencanaan.